pagi guys. Hari ini kita mau ke kebun review apa ya? Review tanaman lengkuas atau di Jawa namanya laos merah ya. Kita nanti akan bercocok tanam. Kita menuju ke kebunnya. Area kebunnya kalau yang ini nggak terlalu luas ya, cuman medannya cukup terjal ya. Kita ke bawah. Lewat belakang sini bisa. Ayo masuk ke bawah sini. Tuh guys, kalau di desa tuh banyak peternakan kambing. Tuh medannya kita cari yang gak licin. Tuh benar-benar di gunung ini medannya. Oh, bismillah ya. Tuh, jalannya licin nih guys. Kita ke bawah. Di sini berbarengan musim penghujan, jadi semua lahan bisa diolah kalau pas waktu musim penghujan kayak gini. Ini pohon kapuk ya, pohon randu. Jadi yang kita tanam ini jenisnya itu lengkuas merah, laos merah. Bisa, katanya sih bisa buat campuran apa pabrik pasta gigi ya, odol. Lengkuas merah harganya juga beda sama lengkuas yang biasa ya. Masa tanamnya itu, masa panennya itu 7 bulan baru bisa dipanen. Tapi kalau misalkan umurnya lebih dari 1 tahun atau 2 tahun itu lebih bagus, harganya juga beda lagi per kilonya. Kalau yang umur 7 bulan per kilonya yang kisaran harga 5.000 ya, terakhir sih 5.000, kadang 4.500 itu sekilo. Kalau jahe lebih mahal lagi, 38.000 sekilo. Nah, kita cuman kemarin mau beli benihnya kosong terus, jadi yang ada ini yang kita garap, lengkuas merah. Tuh guys, jalanannya guys, tuh ada pohon jati tumbang guys. Di sini kalau hujan tuh campur angin kencang lagi tuh, dingin kalau malam mah. Ini medannya ini bisa dilewatin motor tuh, aksesnya bisa dilewatin motor. Nah ini yang tantangannya, saya pernah kepleset jatuh di sini. Makanya lebih hati-hati lagi guys. Medannya tuh nggak ada pegangannya, meluncur ke bawah ini kalau jatuh nih. Terbiasa medan bisa lewat pakai motor. Tuh.
lokal mah udah biasa dia dengan medan licin, curam. Saya tetap hati-hati, nggak bisa kencang. Kita pelan-pelan turun ke bawah, guys. Nah, ini juga di kebun kita ada tanam pohon coklat. Tuh. Ini terakhir update harga coklat yang udah kering ya, udah kita jemur itu 14.000. Kalau waktu dulu harganya bisa 70.000 kilo. Nggak tahu nih turun drastis. Apa karena efek load corona ini, kita nggak tahu ya. Ya udah sampai nih. Kita udah sampai ke kebun yang mau ditanemin lengkuas atau laos merah. Banyak sarang laba-labanya sini, guys. Kemarin kita juga tanam ini. Apa namanya? Tanam durian hitam, duri hitam, jenis baru ini, guys. Tuh, ada. Jadi kita pilih bibit yang punya akar cabang 3. Kalau nggak 3, 2 itu harganya beda-beda sih. Kalau yang cabang 3 nih sekitar 450. Kalau yang cabang 4 itu nyampe 600-700. Fungsinya apa? Misal kita tanam kita tanam yang akarnya 3, jadi ini bisa yang satu buat cari, pokoknya 3 akar ini bisa bareng-bareng cari makanan lah istilahnya. Jadi pohonnya cepet gede, buahnya lebat. Itu, guys. Oke. Niku ditanam tem niku, Pak. Jai apa? Laos. Mae dong di. Kita bersihin dulu ini. Kecerok langsung ditanam ngoten ya. Iya. Nih, benihnya. Laos merah nih ya, Pak. Ini tak gampang. Nggih. Jadi aran iki. Nggih. Sak iki bisa resek. Nggih. Wingi benih pinten 1000 wit ya? 1000 wit. 1000 wit iki tak tandur pira, tak tandur 3, 2, ana 4 sing anu ya. Masa panennya 7 bulan, Pak. Napa nyampe 2 tahun niku? Ya ana sing setahun. Setahun. Anu lek ketane jagungnya tak go pakan bebek. Tuh, kayak gini, guys. Tuh. Ada ketela pohonnya juga. Ketela pohon. Tuh. Oh, gedangnya rubah iki. Ini. Oh, pisangnya banyak juga sini, guys. Oke. Oke. Pohon pisangnya banyak. Kenapa? Oh, nggih. Di apa? Digaleng ngene iki akal digodak. Nggih. Pemain ngok-ngok ngono ora bareng.
Di Laos juga ya, Mak? Ditanam Laos juga nggih? Eh, jahe. Jahe ini sing wingi mboten nonton jare. Jahe. Nggone Haryati nih kok. Wonten sih kono. Tuh guys, kini udah nyampe sini aja guys, cepet guys. Tanamnya. Jadi ini Laos jenis Laos merah, harganya beda. Tuh, ini masih kelihatan. Tuh guys. Kalau ini luas tanah berapa ya? Kurang jelas sih kalau ini. Ini batasnya sih atas itu. Dari atas. Nih yang ini kan sungai apa? Kalen namanya, kali kecil gitu. Sungai kecil nyampe ke bawah. Situ juga ada sungai kecil. Nah, itu batasnya. Ini lengkuas merah. Semangat tani, semangat bertani, semangat bercocok tanam, ya enggak? Tuh guys. Nah, kemarin juga kita tanam cikal, pohon kelapa, kopior ini, jenisnya kopior. Tuh yang di atas juga ada. Tuh. Benihnya 25.000 kita beli satunya. Ya, alhamdulillahnya hidupnya udah. Ada yang beberapa yang apa mati kering kan, kita pas tanamnya tuh waktu kemarau kemarin. Nah, trik buat kita buat belanja benih itu ambil pas saat-saat kemarau, itu harganya lebih murah. Kalau pas musim penghujan gini, wah harganya udah mahal, terus stoknya juga jarang ada gitu. Nah, kita kemarin juga nanam pohon cengkeh. Nah, ini pohon cengkehnya. Ini alhamdulillah juga sudah bersemi, jadi alhamdulillah hidup ini udah. Tuh guys, kita shoot dari atas. Kemarin itu kita beli benih Laosnya itu 500.000 dapat 1000 pohon. Jadi satunya kisaran berapa tuh guys? Hitung sendiri ya, saya nggak bawa kalkulator. Wih, licin guys. Tuh, sudah kita ikat-ikat gini guys. Laos merah. Nih, bawa ke sana aja kali ya, ini udah penuh sini. Kita tuh kalau orang petani ya, makannya juga di ladang gini guys. Ini segar ini lauknya mah sederhana, cuman sensasinya tuh. Kita kalau makan kel di ladang, di sawah, itu rasanya tuh enak banget makannya. Sederhana guys lauknya tuh. Ikan cuek kasih tepung. Minumnya yang ada manis-manisnya. Pisang rebus. Nikmatnya seperti di surga. Tuh, pepayanya juga udah berbuah. Damai tentram kita di kampung itu guys. Cuman ya itu keluhan petani tuh kadang ya, kalau kita nanam gini ya, pas waktu panen itu harganya kayak gimana ya, pas kita beli benih aja harganya bagus nih guys, harganya
stabil gitu ya kita. Setelah panen itu harganya tiba-tiba turun semua. Kayak ketela pohon kemarin tuh sekilo cuman laku 400 perak tuh sekilo, 450 perak. Kasihan juga petani misalkan kayak gitu kan. Kalau ketela pohon kan masa panennya itu umurnya setahun baru bisa diambil. Ini buat pengalaman, jadi semua lahan yang kita punya nggak kita tanemin ketela pohon. Ketela pohon itu kita jualnya cuman di satu tempat guys, di Ngemplak Kidul namanya desanya itu. Di sana tuh pusat apa ya, pembuatan pati ya, pembuatan tepung sagu di sana. Jadi gitu isunya kemarin sih, karena harga jatuh itu disebabkan pasokan dari Lampung, dari kota Lampung. Jadi barang ketela Lampung masuk ke daerah sini, daerah Pati. Jadi harga kita yang di lokal itu nggak stabil, jadinya ikutan jatuh karena banyak kebanyakan bahan kali ya. Terus penyerapannya dari pabrik ke produsen ke konsumennya kurang kan, karena pandemi ini ya. Jadi minat beli masyarakat juga mungkin kurang. Mereka lebih fokus ke kebutuhan pokok tuh guys, seperti ini guys. Misal ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya, kalian misalkan pengen nanya konsultasi apa, kita bisa komunikasikan di menu komentar di bawah. Nah ini namanya polo hijau. Polo hijau juga gitu guys, nih buat jamu biasanya. Itu buahnya di sini. Nah, kita ambil satu coba ya. Ini namanya polo hijau. Ini kita keringkan, ngeblur ya. Ini namanya polo hijau. Jadi kita ambil bijinya kayak gini, kita jemur baru bisa dijual. Kalau polo hijau itu di Tangerang dulu ya, saya pas belanja buat masak itu 3 biji itu 2.000 di penjualnya ya. Kalau dari petani ke pelapak ya, mereka kiloan. Kalau di Tangerang kita beli 3 biji aja 2.000 dulu tuh. Ini namanya polo hijau. Buat jamu, buat masak ini. Tuh guys. Ya itu keluhan petani paling ya. Pas masa panen harga jatuh itu tuh. Yang sering banget dikeluhin. Ini moga aja jagung yang kemarin kita review ya, harganya moga aja stabil. Soalnya nih rata-rata orang sini tanamnya itu padi guys tuh. Jagung ada sih tuh, pohon jagung tuh, kebun jagung. Ini mayoritas ditanemin padi semua tuh, karena curah hujan yang tinggi di sini nih. Jadi petani lebih, kalau aslinya sih sama aja ya. Kalau padi itu kan masa panennya 3 bulan, jagung juga sama 3 bulan. Nah kedepannya kita ada bocoran nih dari teman. Kalau jagung tuh kemarin kan kita tanamnya benih tongkol 1 ya, itu masa panennya 3 bulan. Nah ini ada benih baru lagi nih, namanya jenisnya tuh jagung ketan atau jagung manis. Itu masa panennya 2 bulan udah bisa diambil, soalnya kan buat konsumsi ya. Jadi buat jagung rebus
Pokoknya muda itu langsung dikonsumsi bisa gitu. Kalau yang tonggo 1 kan biasanya buat pakan ternak, pakan burung, pakan ternak gitu, larinya ke situ. Kalau yang jagung ketan, jagung manis itu dikonsumsi. Jadi jagung muda pun udah bisa diambil dan bisa dipanen. Rencananya kita nanti setelah panen yang tonggo 1 itu, sebagian kita mau tanemin jagung manis itu, jagung ketan. Kita taruh sana aja kali ya guys, kita deketin biar gampang ambilnya. Berat juga guys. Sambil review guys. Aduh. Tuh. Alhamdulillah 1000 benih, 1000 pohon ini nggak cukup katanya, masih kurang. Tuh ketela pohon, banyak ketela pohon. Kita turun, kita bantuin si emak. Alhamdulillah. Benih ada kayak ngisar mak? Betam mereka? Guys, nggih, teng kidul kalih niki sih. Masih digaruk Mboten, tak lewati kak. Rea itu saya berendam. Dereng. Oh. Tak kon anu kak. Terus saya totalan ani. enggak di sana langsung arah tuh kamu tuh kak namanya kayak karo lombok Jahe kalah lombok. Lombok sing ijo niku lho mak, sing jempret. tuku sak kerat ngono Nggih. ku nek gajahane iki di tebang gak kesok kos akeh tok makan Nggih. pateni Lek Parno ndak kelabaan nggih. iki ya bae iki mbak cuma ono rene kita jatuh nih bang Mau nek ngarepe Agus kok ana mobil mburu. Hah? Nek ngarepe Agus mobil ana mobil ana wong do tongok-tongok nek kono. kenapa Duka, apa nek nggone bidan iki kali nggih. Do nek ngarep bidan mriku. ana apa lumpuhan Mungkin ae. Bulan panen.